warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian fungsi biaya, macam-macam fungsi biaya, pengertian fungsi penerimaan, macam-macam fungsi penerimaan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi biaya. Fungsi biaya yaitu biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Dijelaskan secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, tetapi merupakan sebuah konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah. Sebaliknya, biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, sedangkan kurvanya berupa sebuah garis lurus kelereng positif dan bermuatan di titik pangkal. Selanjutnya, rumus fungsi biaya dan kurva fungsi biaya. Fc sama dengan biaya tetap, Vc sama dengan biaya variabel, C sama dengan biaya total, K sama dengan konstanta, V sama dengan lereng kurva Vc dan kurva C. Selanjutnya, Q pada sumbu horizontal melambangkan jumlah kuantiti barang dalam satuan fisik. Adapun C pada sumbu vertikal melambangkan biaya atau cost dalam satuan moneter. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditujukan oleh persamaan VC 100I. Tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Macam-macam biaya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Yang keempat, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Yang kelima, biaya total rata-rata atau average total cost. Yang keenam, biaya marginal per unit output. Dan apa sih maksud dari macam-macam tadi? Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek senantiasa tidak berubah. Biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Rumusnya seperti yang ketiga, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata yaitu biaya tetap yang dibebankan kepada satu unit output. Rumusnya seperti AFC adalah biaya tetap rata-rata sama dengan TFC atau biaya tetap per Q atau jumlah produksi. Yang keempat, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Rumusnya seperti yang kelima, biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata yaitu biaya diproduksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output.
Rumusnya seperti yang keenam, biaya marginal per unit output adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit dari input. Rumusnya yang pertama, C sama dengan AC dikali R atau C sama dengan FC ditambah VC. Dan yang kedua, apabila mencari FC sama dengan AFC dikali R. Dan yang ketiga, apabila mencari VC sama dengan AVC dikali R. Pada umumnya, fungsi biaya bisa linier atau kuadrat. Akan linier jika tidak ada efisiensi dalam produksi, dan berbentuk kuadrat apabila ada kecenderungan terjadinya efisiensi dalam skala produksi. Subbab kali ini yang saya akan bahas mengenai apa sih pengertian fungsi penerimaan itu. Kita ketahui bahwa proses produksi yang dilakukan oleh seorang produsen akan menghasilkan sejumlah barang atau produk. Produk inilah yang merupakan jumlah barang yang akan dijual dan hasilnya merupakan jumlah penerimaan bagi seorang produsen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fungsi penerimaan yaitu sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Dalam ilmu ekonomi penerimaan, istilah tersebut dapat kita mengetahuinya yaitu revenue. Anda bisa melihat contoh dari fungsi penerimaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, kita menjajankan sebuah goreng pisang ataupun lainnya, maka akan diterima sejumlah uang dari penjualan tersebut. Dan ini merupakan penerimaan bagi orang yang menjual pisang goreng tersebut. Sudah pahamkah Anda dalam contoh yang saya berikan tadi? Jadi, kalau belum paham mengenai contoh yang saya tadi jelaskan, kita misalkan saja penjual pisang goreng itu memperoleh uang 20.000 dan harga pisang per buahnya itu hanya Rp200. Maka jumlah pisang goreng yang dijual sebanyak 100 pisang goreng. Oleh sebab itu, penerimaan tersebut ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, yaitu jumlah produk atau barang yang dihasilkan, dan yang kedua, merupakan harga produk tersebut. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi yaitu semakin banyaknya jumlah barang yang dijual, maka semakin besar pula jumlah penerimaan yang kita dapatkan. Rumus fungsi penerimaan itu ada 3. Yang pertama, rumus fungsi penerimaan atau disebut dengan istilah total revenue atau TR. Dengan rumus TR sama dengan P kali V. TR merupakan penerimaan total, P merupakan harga barang, V merupakan jumlah barang yang dijual. Yang kedua, rumus fungsi penerimaan rata-rata atau AR. Dengan rumus AR sama dengan TR per V. AR merupakan penerimaan rata-rata, TR merupakan total penerimaan, V merupakan jumlah barang yang dijual. Yang ketiga, penerimaan marginal atau MR. Dengan rumus MR sama dengan delta TR per delta V. MR penerimaan marginal, delta TR merupakan tambahan penerimaan, dan delta V merupakan tambahan produksi. Sekian video presentasi mengenai pengertian fungsi penerimaan. Materi mengenai macam-macam fungsi penerimaan. Yang pertama yaitu penerimaan total. Penerimaan total merupakan fungsi jumlah barang yang merupakan hasil kali jumlah barang
dengan harga per unit. Secara matematik, total revenue ini dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan PV. Yang kedua yaitu penerimaan rata-rata. Dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue AR ialah penerimaan yang diperbolehkan per unit barang merupakan hasil penerimaan total terhadap jumlah barang penerimaan, dan rata-rata AR adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi. Itu dapat dirumuskan yaitu AR sama dengan TR per H. Yang ketiga yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal merupakan penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR. Ialah penerimaan tambahan yang diperbolehkan dan setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan produksi dan dapat dirumuskan MR sama dengan delta TR per delta TH atau turunan dari TR. Dalam penerimaan marginal itu terdapat salah satunya keuntungan maksimum, dan keuntungan maksimum itu dibagi menjadi dua atau terdapat dua cara, yaitu yang pertama keuntungan maksimum dengan cara mencari selisih atau keuntungan maksimum dengan ongkos maksimum. Yang kedua yaitu keuntungan maksimum terjadi pada saat MR sama dengan MC atau mencari keuntungan maksimum dengan cara pendekatan. Selanjutnya yaitu analisa pulang pokok. Analisa pulang pokok atau break even adalah suatu keadaan seseorang pengusaha tidak mengalami keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian. Kondisi break even tercapai pada saat biaya total sama dengan penerimaan total.